Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah potensial aksi yang ada di sel kontraktil, yang ada di miokardiumnya. Jadi pada saat resting membran potensial, itu adalah ini. Nah, kemudian nanti ketika mulai ada eksitasi, maka Na akan meningkat. Nah, ini mulai terjadi depolarisasi, meningkat. Nanti di sini Na akan turun. Na turun itu dia akan membuat pintu K terbuka, tapi ternyata Ca-nya juga membuka, sehingga dia juga ada fase plateau. Ini fase plateau. Kemudian nanti ketika Ca-nya sudah mulai nutup, maka terjadi penurunan yang curam. Nah, ada yang namanya periode refraktor dan sumasi. Kalau periode refraktor itu ada dua, ada refraktor yang absolut sama refraktor yang relatif. Kalau absolut itu seberapa banyak rangsangan, maka dia tidak akan pernah bisa mengalami potensial aksi lanjutan. Sementara kalau periode refraktor yang relatif, selama rangsangan tersebut lebih tinggi dan waktunya juga lebih lama, maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya potensial aksi. Nah, ini adalah perbandingan yang biru ini, dia adalah otot lurik biasa, sementara kalau yang merah ini adalah otot jantung. Nah, di sini bisa terlihat bahwa periode refraktornya itu adalah antara ini. Ini bedanya ya. Kalau otot jantung itu di sini. Oke. Ini potensial aksi. Nah, kalau yang di sel autoritmiknya itu dia bentukannya hanya seperti ini saja potensial aksinya. Seret, gini saja. Tidak berbentuk plateau. Nah, ini perbedaan antara otot skelet, otot bergaris, kemudian otot jantung, kemudian ini sel autoritmik. Ini harus kalian pahami perbedaannya di sini. Nah, terakhir adalah jantung sebagai sebuah pompa. Potensial aksi di dalam jantung itu dia berasal dari sel autoritmik yang utama, namanya adalah nodus sinoatrial atau nodus NAA, di mana dia akan menyebar cepat dari sel ke jantung, dari sel-sel yang ada di seluruh jantung. Nah, potensial aksi ini dia akan diikuti oleh gelombang kontraksi, sehingga kalau misalkan dia ada potensial aksi dari SA, maka kontraksi akan terjadi. Nah, sinyal listrik ini dia berjalan urut dari SA node, kemudian ke AV node, ke berkas AV, ke cabang berkas, dan ke serabut Purkinje. Habis itu langsung ke sel kontraktir miokardium. Sehingga karena dia awalnya adalah dari nodus SA, maka nodus SA itu dia akan menentukan kecepatan frekuensi dari denyut jantung. Kalau misalkan ada masalah di dalam nodus SA, maka dia akan digantikan oleh nodus AV. Bisa juga digantikan oleh serabut Purkinje juga bisa. Tapi itu karena sekali lagi potensial aksi itu menentukan gelombang kontraksi, maka itu juga akan menentukan jumlahnya. Nah, yang normal itu adalah potensial aksi yang berasal dari SA. Itu normal 60-100 kali per menit. Sementara kalau berasal dari tempat lain selain dari SA, maka dia akan turun. Kalau dari AV itu sekitar 40-60 kali per menit. Kalau dari serabut Purkinje itu sekitar 10 kali per menit, 10-20 kali per menit. Nah, ini ya, jadi ketika dia ada elektrik atau potensial aksi, maka dia akan disebarkan ke sini. Nah, di otot jantung bentukannya adalah plateau. Ini ya konduksinya, mulai dari SA node masuk ke AV node, dari AV node kemudian dia menyebar ke berkas AV, ke bundle of His, kemudian dia ke RBBB, LBBB, terus ke serabut Purkinje. Ini urutannya ya, SA node, internodal pathway, AV node, AV bundle, bundle of branch, serabut Purkinje. Nah, karena dia adalah listrik, maka dia bisa direkam. Perekamannya namanya adalah elektrokardiogram. Karena dia direkam listriknya, maka akan terlihat gelombang. Ada 3 gelombang utama dalam EKG, yaitu gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T, yang masing-masing menunjukkan listrik di tempat tertentu. Kalau gelombang P ini dia menunjukkan listrik dari depolarisasi atrium.
Kalau QRS itu dia menggambarkan depolarisasi dari ventricle, sementara kalau gelombang T itu menggambarkan repolarisasi ventricle. Nah, di sini yang nggak kelihatan itu adalah repolarisasi atrium. Tapi sebenarnya repolarisasi atrium itu ada, cuman dia tertutup oleh kompleks QRS. Jadi, karena kompleks QRS itu dia panjang, besar, maka dia akan menutupi repolarisasi dari atrium itu tadi. Nah, EKG itu dia akan menyajikan informasi mengenai frekuensi denyut jantung dan irama jantung, serta kecepatan penghantaran dan kondisi dari jaringan jantung. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tahu mau tahu apa yang terjadi di dalam jantung, itu dari EKG itu bisa kelihatan. Nah, ini bentukannya EKG. Jadi normalnya EKG itu bentukannya seperti ini, di mana ini adalah gelombang P, ini adalah kompleks QRS, ini adalah gelombang T. Nah, urutannya seperti ini. Jadi ketika ada di S anode itu mulai terlihat gelombang P-nya. Jadi S anode jalan, itu kan mulai ada depolarisasi dari atrium, maka dia akan mulai kelihatan gelombang P. Kemudian dia jalan ke AV node, dia berkasis, kemudian sampai di bundle of branch, maka dia sudah menyebar ke seluruh ventricle, terjadi depolarisasi ventricle, itu QRS. Kemudian ketika dia repolarisasi ventricle, maka dia terjadi gelombang T. Nah, ini adalah sadapannya. Jadi kalau kalian pernah lihat EKG itu dia sadapannya banyak. Di dada itu dia ada 6, kemudian nanti di kaki tangan itu juga ada 4, ada 10 sadapan. Nah, itu arahnya sama seperti ini. Namanya adalah persamaan Einthoven. Kalau kalian tertarik dengan EKG lebih lanjut, kalian bisa lihat dengan kata kunci Einthoven triangle. Nah, itu kalian bisa lihat. Oke, nah ini bentukannya ya. Ini normalnya seperti ini. Nah, ini adalah yang tidak normal. Sorry, ini normal. Ini tidak normal. Dia hanya ada gelombang P yang tidak diikuti oleh gelombang QRS. Kemudian di sini juga antara P sama QRS itu sendiri-sendiri jalannya. Di sini malah tidak terlihat gelombang P sama sekali. Nice to know aja sih ini. Akan lebih banyak dibahas di kardiovaskuler nanti. Penyakit jantung sama kardiovaskuler. Satu siklus jantung itu mencakup satu siklus kontraksi sama relaksasi. Jadi ada fase sistolik, ada fase diastolik. Terdiri dari fase kontraksi dan relaksasi. Ini kalian ngelihatnya dari ventricle, bukan dari atrium. Nah, sebagian besar darah masuk ke ventricle saat atrium berelaksasi. Jadi, darah itu masuk ventricle ketika atrium relaksasi. Kalau yang pada saat atrium itu kontraksi hanya 20% saja. Nah, ini yang EKG tadi ya. Jadi ketika dimulai ada S anode, ada potensial aksi di S anode, maka akan mulai terlihat gelombang P, kemudian dia akan menyebar ke atrium kanan sama kiri, mulai terbentuk full gelombang P-nya, dan mulai masuk ke PQ sama PR segmen, kemudian nanti dia masuk ke sini, turun ke bundle of His, maka akan mulai terlihat gelombang Q, kemudian dia menyebar ke ventricle kanan, ventricle kiri, terlihat gelombang R, sampai akhirnya ke seluruh ventricle, maka akan terlihat QRS-nya penuh. Nah, kemudian nanti mulai terjadi repolarisasi, T-nya mulai terbentuk. Nah, seperti itu. Ini penting, Dek. Nanti kalian pahami lagi ya. Nah, kemudian yang ini adalah yang siklus jantung. Ada fase sistolik, ada fase diastolik. Jadi dimulai dari late systole, kemudian ada atrial systole, ada isovolumic ventricular contraction, ada ventricular ejection, sama isovolumic ventricular relaxation. Kalau yang ini 5 tahap, ada buku yang menjelaskan 6 tahap. Kalian baca lebih lanjut. Nah, sekali lagi, aliran balik itu dia nggak boleh ada, sehingga katup AV itu dia benar-benar mencegah supaya tidak terjadi aliran balik ke atrium. Bunyi jantung yang pertama itu disebabkan karena adanya penutupan katup AV. Sementara kalau bunyi jantung yang kedua itu disebabkan karena adanya penutupan katup semilunar. Ini penting. Jumlah darah yang dipompa oleh satu ventricle selama satu kontraksi dikenal sebagai
Oh, maaf deh. Nah, curah jantung dan volume sekuncup. Jadi kalau jumlah darah yang dipompa oleh satu ventrikel dalam satu kontraksi namanya adalah volume sekuncup. Sementara kalau curah jantung itu adalah volume darah yang dipompa setiap ventrikel per satuan waktu. Ini kalau misalkan dibandingkan antara siklus jantung dengan EKG. Nah, curah jantung itu sama dengan frekuensi denyut jantung dikali dengan volume sekuncup, di mana curah jantung normal itu adalah sekitar 5 liter per menit. Kalau terjadi perubahan dari curah jantung itu, maka akan terjadi keadaan homeostasis, di mana nanti volume sekuncup denyut jantung itu juga akan berubah mengikuti. Nah, ini cardiac output dipengaruhi oleh heart rate sama stroke volume. Di mana masing-masing dari heart rate sama stroke volume itu dia dipengaruhi oleh yang pertama adalah depolarisasi, parasimpatis, simpatis juga, kemudian contractility, and diastolic volume, venous return. Ini bisa kalian baca, jadi parasimpatis itu dia menurunkan denyut jantung dan aktivitas simpatis meningkatkan. Sementara kalau norepinefrin dan epinefrin itu dia mempercepat frekuensi depolarisasi, dan asetilkolin itu dia menghiperpolarisasi pemicu jantung. Hubungannya curah jantung ini ada di dalam hukum Frank Starling, di mana jantung itu di mana peningkatan volume akhir diastolik menghasilkan volume sekuncup yang lebih besar. Oke, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.